Jadi kenapa sih? Alasannya pasti bukan karena ingin mendalami tentang Islam aja kan, pasti ada trigger tertentu atau dorongan khusus yang membuat tekad antum tuh kuat untuk belajar. Apa? Ada nggak kira-kira? Untuk akad? Bukan. Atau mungkin karena memang antum aja pengecut. Enggak. Maksudnya pengecut di sana karena nggak tahan sedikit, terus ibaratnya kabur dari peperangan. Tapi ya enggak juga lah ya. Enggak juga, Ustaz. Saya klarifikasi. Iya. Itu saya rasanya terpuruk, Ustaz. Saya nggak tahu mau kemana, udah jauh-jauh dari Sulawesi. Orang tua juga udah kecewa ya, guys. Orang tua juga udah kecewa, terus ya gimana ya. Pokoknya itu hari-hari terberat sih, Ustaz. Sekitaran 2 minggu lebih sebelum saya menemukan Arab Academy. Saya coba berpikir kalau Ustadz nggak marah ya berarti nggak peduli sama saya begitu. Udah biarin aja, mau jadi apa ya Ustadz? Ustadz nggak mau ngelihat muridnya. Iya, soalnya di awal-awal itu dia kayak nggak nyambung banget gitu, nggak nyambung banget, ngeblank banget, kewalahan sekali ketika saya jelasin ini, nambah materi baru nggak nyambung, ditanya materi yang kemarin nggak inget, nggak paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita ketemu perdana di sini. Perdana dalam artian ini adalah podcast pertamanya saya. Ya, podcast pertama saya, dan insya Allah antum ketika nonton ini berarti antum lagi buka YouTube. Seperti itu. Nah, karena ini podcast perdana saya, pasti ada hal penting dan luar biasa tentunya, karena nggak biasa saya bahas. Yang bakal antum dapetin di sini, entah itu manfaat keilmuan, entah itu manfaat inspirasi dari seseorang, entah itu wawasan dan lain-lain. Kayak gitu. Jadi saya harap antum nonton ini sampai selesai. Atau kalau misalkan nanti dikira antum rasa ini obrolan saya, apa yang saya sampaikan dan bersama narasumber nanti saya ini kayaknya terlalu lama, mungkin antara satu kata dengan kata berikutnya, bisa antum cepetin karena di YouTube kan bisa tuh dicepetin. Ya, settingannya bisa diatur. Gampang. Jadi jangan dibikin susah. Baik. Podcast perdana kali ini saya di channel pribadi saya, walaupun di sini kita pakai outfit kebanggaan terhadap Arab Academy karena memang ini ada sangkut pautnya dengan itu. Insya Allah ya, saya masih bahas tentang yang berkaitan dengan ilmu nahwu shorof, juga ilmu bahasa Arab. Seperti itu. Dan saya nggak sendirian, namanya podcast nggak sendirian. Dan nggak perlu berlama-lama lagi, karena namanya antum mungkin udah nungguin. Langsung saja kita akan bahas beberapa topik penting, insya Allah bermanfaat bersama narasumber saya yang ya biasa-biasa aja sih sebenarnya. Tinggal nanti antum sendiri nilainya gimana. Dan satu hal yang perlu antum ingat, jangan lihat orang dari sampulnya doang. Dan Allah Subhanahu wa taala dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala tidak melihat seseorang dari rupa dan hartanya, tapi Allah melihat dari hati dan amalnya atau amal-amalnya, perbuatannya. Jadi langsung aja saya panggilin, saya perkenalkan narasumber saya yang sangat kece dan lumayan ganteng ini, insya Allah, tapi masih jomblo. Siapa dia? Inilah dia, Basaiban. Bukan Basaiban ya, namanya Aban. Ya gitu. Inilah Aban. Silakan Ban, perkenalan diri. Halo, Assalamualaikum. Terima kasih atas kesempatannya Ustadz mengundang saya di podcast Arab Academy. Satu buah kehormatan bagi saya masuk dalam podcast ini, apalagi yang pertama ya Ustadz. Iya betul. Ya baik, teman-teman, perkenalkan nama saya Muhammad Saiban Ismail Zuki, nama lengkap ya. Ya. Nama panggilannya biasa dipanggil Aban. Atau juga yang Tapi dia ini pura-pura jadi Basaiban. Saya bilang Basaiban itu nama orang ini, Ban. Nggak orang sembarangan ibaratnya. Tapi dia sukanya ke sana, dan saya ingetin ya nggak apa-apa, nanti depannya dia pakai nama Aban aja kali ya. Lanjut Ban. Dari mana aslinya Ban? saya asal dari Sulawesi Tengah, Ustadz. Sulawesi Tengah, tepatnya di
di eh, apa Sulawesi Tengah, Kabupaten Bohol, Kecamatan Palele itu. Paling iya, nama kotanya aja lah yang biar kita tahu. Umumnya orang-orang tahu Sulawesi Tengah itu Palu, Ustaz. Mm-mm. Karena gempa ya, Ustaz. Heeh. Saya Terus? dari sana, Ustaz. Oh, bukannya Gorontalo ya? Gorontalo saya sekolah belajar sana. Oh, gitu. Akhirnya dari sana. Oke, terus kira-kira kenapa sih saya ngajak dia untuk bikin podcast ini? Karena dia ini adalah murid perdana saya juga di private one-on-one offline secara eksklusif. Karena apa? Dia belajar langsung sama saya, datang ke sini, bayangin, dari Palu langsung ke sini. Hah? Langsung, percaya nggak? Kalau nggak percaya, nanti kita dengerin ceritanya dia gimana. Jadi dia ini murid saya di privat, belajar selama 3 bulan, tepatnya 60 hari, dari nol banget, dari dasar banget, sampai alhamdulillah, insya Allah, sekarang sudah bisa baca kitab. Nanti kalau misalkan pengen ngetes dia, DM aja, nanti Instagramnya kita kasih tahu. Gitu. Nah, sekarang Aban coba ceritain, Ban. Awal mula perjalanan antum dari Gorontalo sampai kemudian ketemu saya di sini, memutuskan untuk belajar sama saya di sini. Mungkin bisa dijelaskan secara singkat, padat, dan jelas. Ya, baik. Jadi kemarin kan saya bulan September tepatnya 2023, saya baru saja menyelesaikan studi saya strata 1. Seterata. Iya, strata 1 jurusan ilmu hukum di salah satu universitas di Gorontalo. Kemudian sebelum saya menyelesaikan studi saya itu, saya sudah terbesit dalam benak saya bahwasanya kayaknya saya harus belajar bahasa Arab untuk bagaimana memahami kandungan isi Al-Quran meskipun tidak semuanya begitu, Ustaz. Nah, dari situ saya sudah pasang niat memang sebelum saya wisuda. Bahkan Ustaz, sebelum saya sudah saking mungkin tekad saya udah tinggi banget gitu, Ustaz. Ya, saya nggak mau ikut acara wisuda aja, soalnya ada salah satu tempat pondok pesantren di Magelang, Ustaz. Oke, stop. Tadi kenapa sih alasannya? Pasti bukan karena ingin mendalami tentang Islam aja kan? Pasti ada trigger tertentu atau dorongan khusus yang membuat tekad antum tuh kuat untuk belajar. Apa? Ada nggak kira-kira? Masa iya nggak ada? Sebenarnya ini rahasia sih, Ustaz. Cuma khusus di Arab Academy. Oh iya dong. Saya jangan ada rahasia dan antara kita. Nah, gitu. Sebenarnya tujuan saya untuk belajar bahasa Arab ini untuk akad. Bukan. Saya ingin belajar di luar negeri, kuliah menjadi pelajar salah satu universitas di luar negeri. Apa universitasnya? Sebut aja. Yang pertama ada Al-Azhar, yang kedua ada UIN, Universitas Islam Madinah. Amin. Amin ya Allah. Di situ saya termotivasi untuk bagaimana bisa begitu mengambil tata bahasa Arab sebelum saya ke sana. Nah, kemudian itu yang menyebabkan saya sampai saya nggak kepikiran untuk ikut wisuda. Tapi kemudian saya ingat orang tua saya 4 tahun mereka menunggu di momen yang spesial itu, masa saya nggak mengikuti prosesi yang sakral begitu. Nah, kemudian singkat cerita, setelah saya wisuda, saya ke Magelang, Ustadz. Samping Jogja sini, Ustadz. Betul. Di salah satu pondok pesantren, sebutin namanya, Ustadz. Enggak usah. Salah satu pondok pesantren yang membuat satu program 4 bulan bisa baca kitab kuning, Ustadz. Nah, saya ikut di situ, saya masuk. Tapi saya masuknya itu udah terlambat, Ustadz. Nah, itu termasuk alasan saya kenapa ingin cepat-cepat pergi ke Magelang, karena dan meninggalkan wisuda tadi. Iya, itu karena dapat ketinggalan dan ternyata tetap ketinggalan. Qadarullah ya. Terus. Nah, ketika saya sampai di sana udah belajar, proses belajar mengajar, yang pertama saya udah ketinggalan materi, Ustadz. Yang kedua, saya menyelesaikan dengan lingkungan, Ustadz. Karena terus terang, Ustadz, Sulawesi itu panas, Ustadz. Hanya ada 2 musim, Ustadz. Panas banget sama panas banget. Oh, iya. Nah, terus habis itu di Magelang sana kan
tepatnya di Pakis ya Ustaz. Tempatnya itu dingin. Bahkan saya pas ke sana di tengah hari, di siang bolong Ustaz. Itu apa? Suasananya itu, hawa-hawanya itu dingin banget Ustaz. Nggak kerasa bahwasannya itu di siang hari. Saya udah merasa agak gimana ya Ustaz. Nah, setelah itu pas saya di sana beberapa hari saya jatuh sakit Ustaz. Sakit terus. Terus udah ketinggalan materi, jatuh sakit. Gimana ya Ustaz? Ya nggak maksimal ya Ustaz. Kita sehat saja Ustaz, belum tentu maksimal, apalagi dalam kondisi seperti itu. Makanya saya memutuskan untuk berat sih Ustaz, udah jauh-jauh ke Jawa, terus nggak dapat apa yang dicari. Nah, saya memutuskan untuk balik ke Jogja dulu. Kebetulan ada saudara saya di Jogja. Iya, itu mulai ini ya, mulai dikasih jalan sama Allah ya. Betul Ustaz. Meskipun mungkin memang dari awal antum berangkat dari Sulawesi itu memang jalannya gitu. Cuman kayak ya udah antum dikasih tarbiyah sedikit untuk ke Magelang dulu, dan akhirnya ya mau nggak mau menjalani takdir itu ke sini ya. Iya, betul. Ustaz. Atau mungkin karena memang antum aja pengecut. enggak. Maksudnya pengecut di sana karena nggak tahan sedikit terus ibaratnya kabur dari peperangan. Tapi ya enggak juga lah ya. Enggak juga Ustaz. Saya klarifikasi. Iya. Karena alasannya saya untuk tidak ngelanjutin itu Ustaz, karena itu Ustaz. Orang tua saya kasih batas waktu saya untuk belajar ini, memperdalam ini hanya 4 bulan itu Ustaz. Nggak bisa setahun Ustaz. Karena bisa Ustaz saya bisa bertahan dengan penyesuaian dulu walaupun sakit-sakit ya Ustaz. Tapi saya berpikir ya kalau saya sakit-sakit di sini terus nanti nggak ada yang bisa saya bawa pulang nanti di rumah. Terus saya berpikir udah, saya mending pulang dulu. Setelah saya balik sampai ke Jogja maksudnya? Iya, balik ke Jogja maksudnya. Ke rumah saudara ya? Saudara. Terus? Itu saya rasanya terpuruk Ustaz. Saya nggak tahu mau kemana. Udah jauh-jauh dari Sulawesi. Mau pulang nanggung. Ya. Iya Ustaz. Orang tua juga udah kecewa ya guys. Orang tua juga udah kecewa. Terus ya gimana ya. Pokoknya itu hari-hari terberat sih Ustaz. Sekitaran 2 minggu lebih sebelum saya menemukan Arab Academy. Terus habis itu saya udah bingung mau kemana. Terus saya cari-cari mungkin ada tempat-tempat kursusan atau tempat belajar yang memang bisa saya menyesuaikan begitu dalam hal ini kondisi cuaca ataupun dari segi proses belajar mengajarnya bagaimana, seperti apa begitu sistematikanya, kurikulumnya. Kemudian di situ saya juga ada teman di sini Ustaz dari Gorontalo Ustaz, dari teman kuliah senior saya. Dia juga udah selesai kuliah terus lanjut mondok di Madura Ustaz. Terus sayanya diajak ke sana. Karena di sana ada program yang mungkin cocok sama antum. Ya katanya dia. Terus? Nah, ya oke begitu. Orang tua juga enggak. Saya udah mengajukan opsi lain kepada orang. Saya sudah dapat Ustaz. Tapi orang tua enggak serta-merta. Udah, kamu kalau kamu mau ke sana aja. Tapi enggak. Orang tua khawatir ya jelas Ustaz. Ya nggak ada keluarga di sini kan kurang ya Ustaz. Takutnya kenapa walaupun saya anak laki-laki gitu. Habis itu saya udah mau hampir ikut sama temannya saya ini Ustaz. Iya, ke Madura tadi. Iya. Kira-kira Hamin 2. Hamin 2 keberangkatan dia ke sana. Iya. Dianya itu teman saya itu udah mau nunggu saya. Iya. Jadi oke, saya tunggu antum ya. Di kalau nggak salah tempatnya di Surabaya. Nah, terus Hamin 2 saya masih kayaknya gimana ya kalau saya masih bingung Ustaz. Terus saya buka media sosial ya Ustaz. Ya, saya scroll tempat-tempat yang bisa jadi opsi saya untuk belajar. Akhirnya saya menemukan FYP-nya Ustaz begitu. Di TikTok apa Instagram? Di Instagram Ustaz. Instagram. Saya menemukan wah, kayaknya ini menarik Ustaz. Apa yang bikin menarik? Langsung ketika itu apa yang ada di pikiran antum sehingga antum tertarik? Yang pertama itu dari segi penjelasan Ustaz. Karena saya juga melihat dengan segi kemampuan saya begitu. Saya melihat di situ kayaknya ini cocok dengan kemampuan saya begitu. Bisa mudah dipahami dan ya saya merasa pas lah dengan
konsep belajar yang seperti itu dari penjelasannya. Konten yang tebak harokat ya? Iya itu Ustadz. Pas ngebahas apa? Ingat nggak? Waktu itu Entah sholat, entah puasa, kan banyak saya bahas. udah lupa Ustadz. Lupa ya, intinya pas tebak harokat Iya, aja. tebak harokat aja. Itu kan udah berapa bulan yang kemarin, Ustadz. Saya lupa. Terus kemudian ya saya coba buka lebih dalam lagi profilnya. Stalking lah ya, semua konten-kontennya ya. Iya. Terus, waduh, menarik sekali ini. Saya merasa ada ketertarikan dalam segi penyampaiannya dan lain-lain. Terus saya coba chat adminnya Ustadz. Iya. Dan saya lihat kelasnya yang dibuka. Ya. Terus di situ saya lihat privat. Iya. Nah, dari privat itu saya melihat kayaknya privat ini cocok dengan saya karena eksklusif Ustadz. Jadi apapun yang nggak saya, kan kalau misalkan kita belajar di kelas ya Ustadz, saya tertinggal materi kan tetap pelajarannya itu akan lanjut terus. Paham nggak paham saya lanjut Ustadz. Jadi saya memilih untuk ya privat begitu Ustadz. Terus kan kita privat ada dua ya, reguler sama eksklusif. Kalau reguler kan ya sama pengajar juga dari kita, tapi bukan sama saya langsung. Tapi kalau eksklusif sama saya langsung. Nah itu, meskipun yang eksklusif itu bisa dibilang ini kita terbuka aja biar kalian dapat gambarannya guys ya. Eksklusif itu tarifnya lebih tinggi daripada yang reguler, bahkan bisa berkali-kali lipat, 2 sampai lebih lah ya, 2 kali lipat. Nah, tapi si Aban ini dia lebih milih eksklusif, dan memang bukan cuma dia aja, banyak di luar sana ada beberapa orang lagi yang sekarang memang lagi ngejalani itu, mereka lebih pilih eksklusif. Nah, kalau Aban ini kenapa antum lebih pilih eksklusif tadi? Ya, yang pertama Ustadz, memang sih Ustadz betul tadi. Soal biayanya itu berkali-kali lipat lebih besar ya Ustadz daripada yang yang reguler ya. Nah, yang ngajar bukan saya. Tapi di situ saya berpikir ya kalau dalam untuk agama sih apa yang kenapa kita harus mikir-mikir dulu begitu Ustaz? Iya. Ini kan investasi kita untuk akhirat dan memang untuk kita juga kan Ustaz demi kebaikan kita itu. Karena yang pertama itu saya melihat dari segi penjelasannya cocok dengan saya, mudah saya pahami, mudah saya mengerti. Kemudian udah terlanjur ngefans sama saya, udah terlanjur. Ustaznya ganteng. Amin. Nular makanya nih. Amin ya Allah. Terus kemudian dari situ saya merasa nggak apa-apa lah, toh saya nggak rugi juga. Itu prinsip saya ketika saya ngeluarin 1 sen untuk agama, ya nggak apa-apa. Tapi kalau untuk dunia saya mesti ya agak-agak berat. Ya memang benar kata Aban ini. Jadi memang kalau kita ngeluarin harta, berkorban untuk agama, kebaikan, itu pasti Allah ganti. 1 rupiah diganti 70, 700 sekehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau bicara tentang konteks rugi dan untung dan rugi, dengan dia mengeluarkan uang sekian yang jauh lebih tinggi daripada tarif reguler. Nah, itu antum ngerasa rugi apa enggak secara hitung-hitungan ya perkalian duniawi lah. Dengan apa yang antum dapat, ya kan, dari apa yang antum keluarin untuk daftar privat sampai sekarang udah selesai. Nah, itu antum ngerasa rugi, untung banget apa enggak terduga untungnya sampai kayak gini banget itu? Yang pertama pasti saya tidak merasa rugi Ustaz, sama sekali nggak ada dalam benak saya bahwasanya saya rugi nih, sekian persen saya keluarin, terus saya ngekos di sini kan Ustaz. Iya betul. Belum, itu kan uang privat beda ya Ustaz sama ngekos sama kehidupan sehari-hari. Ya kalau dikalipatkan itu lumayan Ustaz. Tapi sampai dengan saat ini saya merasa bahwasanya kayak nggak kerasa Ustaz, kayak nggak ada terbesit dalam pikiran saya menyesal. Iya, hitung-hitungan begitu, nggak ada. Kalau untuk agama ya udah begitu udah selesai ya selesai aja, nggak usah dipikirin. Toh untuk agama juga. Terus keuntungan saya Ustaz ya? Iya, setelah belajar 3 bulan 60 hari ini sama saya, nah itu antum ngerasanya gimana feedbacknya dari apa yang antum keluarin? Itu balik modal ibaratnya ya katakan. Balik modal kah atau untung 2 kali lipat atau sangat-sangat untung?
Ya terus terang aja sih Ustadz, nggak hanya balik modal, tapi saya dapat keuntungan dari sini Ustadz. Yang pertama apa? Saya bisa ya, perbedaan kemarin saya baca Al-Quran dengan sekarang setelah Ya. saya selesai mengikuti Terarap-Arap Academy, itu saya merasa enak sekali begitu. Ketika ini beneran teman-teman, saya nggak ngarang-ngarang ya Ustadz. Masya Allah. Walaupun dalam segi pemahaman itu nggak semua saya pahami, ya mungkin Ya wajar 3 bulan doang. 3 bulan nggak 60 hari cukup. Ya belajar Allah. udah bisa merasakan feel-nya ketika baca Al-Quran, nggak sampai pemahaman yang dalam, ya udah luar biasa. Ya udah sangat untung lah. Jangan muluk-muluk, dan ini pun udah termasuk di luar ekspektasi ya Ban. Iya betul Ustaz. Ada huruf-huruf yang memang udah saya pelajari sini dan ketika sampai di Al-Quran, ya walaupun nggak semua ya Ustaz, satu dua huruf saja yang saya pahami itu udah keren, udah berasa banget dalam diri saya begitu. Dan itu satu Ustaz. Yang kedua, tujuan saya di sini saya dapat. Apa itu? Saya ingin baca kitab dan alhamdulillah bisa, walaupun masih terbata-bata ya Ustaz, masih progres. Kan saya berpikir proses dulu baru progres ya Ustaz. Itu dulu. Kemudian apa ya, setelah itu saya merasa lebih, saya pulang, ketika saya mau pulang ke rumah itu nggak mengecewakan ya. Nggak mengecewakan. Betul. Ini lo ada hasil yang kebawa orang tuaku gitu. Iya. Bahkan di rumah itu nanti antum harus tantang diri sendiri. Nanti ketika di sana antum pamerin, antum baca kitab orang tua kayak gitu. Iya, meskipun apa ya Ustaz, meskipun begini Ustaz, meskipun saya selesai dalam privat ini nggak 100% memenuhi target saya ya Ustaz. Iya. Tapi paling tidak ya gimana ya, dari 100% yang tidak terpenuhi itu sudah adalah yang mencapai minimal begitulah Ustaz, di atas minimal begitu Ustaz. Jadi itu rasa kesyukuran saya yang the best lah. Antum bayangin ya teman-temannya, dia nih dari nol banget, bisa dibilang ya buta huruf. Nah, buta huruf, baca kitab ya. Dan selama 3 bulan ini pun nggak 3 bulan penuh ya. 3 bulan selama 60 hari, 60 kali pertemuan. Satu kali pertemuan itu 1 jam. Jadi kalau dikalikan 1 jam dikali 60 jam. 60 jam 1 hari itu 24 jam. Nah, 24 jam dikali 3 itu 30 lebih. 60 jam itu kalau ditotalin dalam 1 hari, dalam 24 jam, itu cuma 3 hari. Nah, dalam 3 hari, dia udah bisa belajar dari nol banget, dari jurumiyah, tasrif, sorof, ya kan? Kemudian baca kitab, itu dia udah bisa, alhamdulillah, meskipun terbata-bata. Tapi ya perlu diperhatikan juga, yang namanya juga cuman 60 jam, tapi udah bisa seperti itu perubahannya. Nah, ya kita harus sadar diri, orang yang di pondok pesantren ada yang bisa bertahun-tahun, belum tentu bisa seperti itu. Masih bingung bedain mana isim, mana huruf, mana fiil, mana mubtada, khobar, ya kan, fa'il. Ini udah bisa meskipun nggak auto jawab benar ketika ditanya. Kadang masih suka nge-lag, loading, wajar dong. Wajar. Dulu saya juga seperti itu. Teman-teman saya bahkan nangis ketika nggak bisa ngafalin, nggak bisa memahami jurumiyah. Ini nggak perlu nangis. Dan belajarnya cuma di rumah. Waktunya bisa fleksibel sama saya. Misalkan ada lagi halangan, ya udah ganti jadwal. Itu. Misalkan lagi pengen belajar di luar, ayo kita belajar di luar di kafe. Bahkan sering nongkrong nih kita belajarnya nih. Makanya mukanya udah kayak cangkir kopi nih orang ini. Nah gitu. Dan antum perlu tahu, selain saya ajarin ilmu nahwu shorof, dia juga saya ajarin beberapa hal yang di luar perencanaan, di luar ekspektasi dia. Contohnya kayak to-do list dan lain-lain. Nah, coba antum ceritain, Ban. Apa aja sih yang antum dapetin dari saya? Nah, baik itu ilmu pokoknya ataupun ilmu di luar itu. Ya, oke Ustaz. Ini penting ya Ustaz, penting banget Ustaz. Ilmu di luar dari ilmu pokok yang menjadi privat di sini. Jadi saya juga di sini di privat ini Terarap-Arap Academy bukan hanya sekedar ya masuk kelas terus udah pulang. Gitu aja, pulang, masuk kelas pulang. Ya kayak saya bisa bayangin itu kayak kuliah. Teman-teman mungkin kalau yang udah merasakan kuliah mungkin ya kampus kos. Enggak teman-teman, kalau di sini enggak. Artinya saya bukan mengarang cerita, tapi ini benar-benar
Tunjukin aja nanti catatan Iya. antum kalau nggak percaya mereka. Ya, benar-benar dari diri saya. Waktu itu awal-awal saya ikut kelas ya Ustaz, itu fase yang memang mungkin Hancur lah. hancur Ustaz. Babak belur banget. Babak belur, Karena Ustaz. memang dia lagi amburadul nih. Amburadul lahir batin. Iya. Kayak ibarat kata orang lagi putusin sama ini, ibaratnya kayak gitulah. Nah, gimana lanjut, Bar? Soal manajemen waktu ya Ustaz, Nah, parah banget Ustaz. produktivitas. Produktivitas. Di situ saya apa ya? Saya nggak tahu bagaimana. Padahal saya udah buat jadwal yang sedemikian ya, udah saya kalkulasi dari bangun tidur sampai tidur lagi, bagaimana kesehatan saya. Tapi itu rasanya sulit begitu Ustaz. Nah, dari situ saya kayak udah buntu. Apa yang harus saya bikin setelah ini? Apa yang harus bikin ke depan? Nggak mungkin saya gini-gini terus begitu. Nah, ternyata saya mendapat perhatian dari guru saya, Ustadz Saleh. Hari keberapa itu, Ban? Eh, Kayaknya hari-hari masih awal ya. Masih awal Ustadz. Hari ketiga atau hari keempat? Hari gitu. keempat. Iya ya, sekitaran iya. Saya mendapat perhatian dari beliau karena mungkin beliau juga nggak mau. Ustadz nggak mau ngelihat muridnya. Iya, soalnya di awal-awal itu dia kayak nggak nyambung banget gitu, nggak nyambung banget, ngeblank banget, kewalahan sekali ketika saya jelasin ini, nambah materi baru nggak nyambung, ditanya materi yang kemarin nggak inget, nggak paham. Akhirnya saya coba rukiah nih. Nggak, saya coba analisis karena memang ya saya juga mengalami hal-hal itu dulunya kan. Kita kan hidup nggak langsung seperti ini proses. Iya. Nah, karena mungkin saya lebih dulu hidup di dunia ini, Iya. saya kasih dia tips, saya kasih dia wejangan. Coba antum bikin kayak gini, biar antum lebih produktif dan gak kewalahan belajar, sehingga nanti antum dalam 3 bulan ini bisa mencapai tujuan belajar tadi, yaitu biasa baca kitab. Lanjut, Ban. Nah, dari situ saya terus ya karena saya hidupnya lagi berantakan, sampai ustadznya itu marah-marah ya Ustadz. Sampai ustadznya marah-marah dalam hal kebaikan ya teman-teman. Di situ saya juga coba introspeksi sendiri, nggak mungkin kalau saya coba berpikir kalau Ustadz nggak marah ya berarti nggak peduli sama saya begitu. Udah biarin aja mau jadi apa ya Ustadz. Betul. Cowok memang kayak gitu. Beda kalau cewek mungkin ya bakal baper tuh. Cowok kan memang kuat dia nih. Lanjut. Dari situ saya berpikir ya kalau saya udah dikasih ini itu sama Ustadz tips dan trik, bahkan bukan hanya sekali teman-teman. Jadi saya dikasih tips itu sama Ustadz berapa kali, kalau nggak salah 2 atau 3 kali. Sampai saya benar-benar ya sedikit demi sedikit merubah itu Ustadz dari pola produktivitas saya dalam bagaimana saya setelah pulang murojaah. Karena pesannya Ustadz itu 3 kunci sukses belajar. Yang pertama ada mutola'ah Ustadz, yang kedua ada murojaah, dan yang ketiga ada praktek. Ya seperti itu. Di situ saya merasa bahwasanya gimana ya, itu sangat membantu sih Ustadz. Kalau coba nggak ada tips 3 tadi itu Ustadz, mungkin saya nggak tahu bisa sampai dengan saat ini meski bisa baca kitab walaupun sedikit-sedikit ya Ustadz. Nggak mungkin sih. Ya benar, karena memang alhamdulillah apa ya, Allah kayak kasih ya inilah pikiran. Itu ente punya murid, dia pengen belajar, dia punya cita-cita, dia punya tujuan bisa baca kitab. Ente jangan sampai bikin dia pulang dari sini kosong, belum, zong, nggak dapat apa-apa. Ente lihat tuh dia lagi berantakan, nggak bisa ngatur waktu si Aban ini, ya. Waktunya belajar tidur, waktunya ini kegiatan, pokoknya kalau nggak ada saya kasih arahan dia tidur terus gitu kan. Karena emang dia lagi kalap sama hidupnya, lagi amburadul, dan akhirnya saya kasih to-do list namanya. Tulis bahasa Inggris lah ya. Gampangnya jadwal produktivitas. Untuk bagaimana ngegunain waktu, manajemen waktu biar dia itu bisa memaksimalkan tadi mutola'ah, murojaah, ya kan, mudarosah, kemudian praktik dan lain-lain itu. Biar dia nanti di kelas teratur, di kelas itu baik, juga nanti di luar kelas, di luar jam kelas itu bisa menyiapkan untuk yang dibawa ke kelas gitu. Dan dari program tersebut yang saya kasih program tambahan lah to-do list itu,
Ada hal lain nggak yang antum sukai juga? Mungkin kalau Ah, dikasih peringkat prioritas kesukaan antum yang mungkin bisa diperingkatkan. Yang pertama mungkin ya ilmunya, cara ngajarnya, tadi iya, perhatiannya dan lain-lain. Marah-marahnya iya, mungkin. Ya karena memang marah adalah cinta. Tanpa marah dia nggak bentuk. Ya besi mentah antum ambil dari manapun besi, rel kereta api, besi apapun itu, dia dibentuk untuk menjadi senjata, pisau, pedang, parang dan lain-lain itu harus digembleng. Digembleng prosesnya dibakar. Kalau antum lihat nanti di YouTube proses pembuatan seperti itu dibakar, dipukul-pukul, dibentuk-bentuk, dipukul lagi, dibakar lagi dan seterusnya sampai nanti jadi. Nah seperti itu. Nah untungnya dia nggak baper, dia ini seperti besi gitu. Bukan seperti plastik. Plastik dibakar meleleh, tapi dia besi, dibakar kuat sehingga bisa dibentuk. Lanjut Ban, apa tadi itu? Kalau bisa saya runutkan ya Ustaz. Pertama itu perhatian ya Ustaz. Yang kedua tentang sebenarnya yang pertama itu eh, pelajaran ya Ustaz. Jadi secara lisan. Tapi itu udah kita bahas ya Coach Ustaz. Nah, berarti itu yang paling top lah ya, Ya, paling top. pertamanya ya. Pertamanya. Yang kedua itu perhatian. Dan yang ketiga fleksibel Ustaz. Jadi apa ya? Belajarnya itu nggak hanya di ruangan saja, tapi menyesuaikan kalau misalkan pengen ya di outdoor ya Ustadz terbuka, pengen apa kayak ya biar lebih rileks begitu Ustadz, nggak terlalu tegang-tegang aman, walaupun aku bikin tegang. Terus habis itu Ustadz, itu fleksibel dan yang keempat pemakluman ya teman-teman. Jadi di sini saya gimana ya mungkin kalau nggak tahu mungkin kalau pengalaman saya di belajar begitu kuliah teman-teman itu nggak ada pemakluman sama sekali ya memang kuliah nggak ada pemakluman tapi di sini kayak ketika saya minta izin begini ustadznya eh, mau ngizinin begitu berkali-kali saya sampai ya berapa kalau bisa dihitung ustadz udah 10 lebih 100 kali sih. 10 tapi di situ saya ya Allah masa ustadznya masih memberi apa pemakluman kepada saya ya meskipun ya alasan saya sakit ya sih tapi kan ya sakit-sakit Iya, terus ya masa sakit-sakit mulu ya. tapi beneran sakit teman-teman Iya. beneran. Tapi ya waktu itu saya waktu dia izin sakit, ya udah saya meskipun saya tetap sakit-sakit mulu tapi ya saya husnudon ya mungkin memang lagi sakit kali ya gitu. Apalagi tinggal sendirian, nggak ada yang menyayangi. Nah, terus Ban, Iya di situ saya kan saya merasa bahwasanya itu hal yang membuat saya poin keempat ya membuat apa view yang saya dapat di sini begitu pemaklumannya itu yang kemudian dari segi hukuman Ustadz ketika saya melanggar to-do list tadi itu jadwal-jadwal itu Ustadz itu yang saya cari Ustadz dalam proses belajar mengajar saya butuh ada mentor yang tegas Ustadz dan alhamdulillah saya menemukan itu Ustadz di sini saya nggak suka kayak semacam sebenarnya saya suka juga sih yang agak lembut-lembutan gitu Ustadz tapi kayak kurang pas sama diri saya nggak bisa antum digituin. Iya, maksudnya nggak cocok antum nggak Iya. bakal jadi kalau digituin. nggak bakal jadi Ustaz. Di sini kan setiap kali ngelanggar ada hukuman ya Ustaz. Iya, ada punishment Punishment. atau iqab, takdir. Takdir. Jadi saya setiap melanggar satu to-do list yang nggak ke jalan itu hukuman push up ya Ustaz. Iya. Sebanyak to-do list yang nggak ke jalan ya sebanyak itu juga push up yang saya jalani. Semisal satu to-do list, satu jadwal itu berapa ya Ustaz? Sebutin ya Ustaz. Ya, sebutin aja. 10 kali push up teman-teman. Bayangkan saja ketika 2 jam ya Ustaz saya melanggar itu. Satu to-do list itu satu jadwal itu 1 jam. Jadi murojaah. Pokoknya dia sering kena iqab, push up lebih dari 30 kali sering dalam satu kelas, satu majelis kelas gitu ya. Ya udah bodo amat ya dia harus ngejalanin itu konsekuensinya. Gitu. Dan memang itu Ustaz, itu yang saya minta sama Ustaz kan dari awal. Saya yang minta sendiri teman-teman. Saya minta Ustaz kalau saya buat kesalahan tolong hukum saya Ustaz. Supaya saya bisa terbentuk di sini. Jangan dibiarkan begitu. Dan alhamdulillah Ustaz mau begitu dari segi penghukuman itu. Oke, itu dari segi apa ya, akhlak, produktivitas dan lain-lain kelihatan sekali perubahannya ya kan. Kalau dari segi ilmu kan kalian nggak bisa lihat ya seperti apa. Nah,
Maka mungkin bisa dikasih spoiler sedikit dari Aban. Dari sebelum antum belajar sampai sekarang selesai, mungkin poin-poin ilmu apa aja sih atau poin-poin tips pelajaran apa aja sih yang sangat-sangat berkesan sama antum sekarang itu. Selain tadi bisa baca Quran, dapat feel-nya, ya kan, Iya. dan lain-lain. Itu apa? Mungkin bisa jadi ketika baca tulisan Arab jadi kayak lebih mudah menerjemahkan. Iya, Ustaz. Jadi baca itu jadi kayak ngerti alasan ini kenapa domah ya, kenapa lain-lain ya, kenapa pakai alif nah apa aja. Coba ceritain lebih spesifik, Bang. Oh iya, Ustaz. Itu ketika saya membaca kitab ya Ustaz, dalam hal ini bukan Al-Quran gitu, kitab-kitab kuning Iya. ataupun tulisan-tulisan Arab, itu saya sedikit saya ngeh begitu. Oh ternyata kenapa sampai Irobnya seharusnya ini misalkan misal jer ya Ustaz. Ketika ada huruf fa itu kan huruf J. Fa ketemu dengan satu buah lafaz begitu Ustaz. Maka Fa itu atof, Fa. Fa yang mana? Fi, Oh, Ustaz. fi maksudnya. Iya, maaf. Fi di dalam. Fi Oh di ya, dalam. fi ya guys, bukan fa. Maaf Fi. ya, nggak keterusan. Di situ saya bilang, oh, misal fil masjidi. Ya. Kan kalau nggak ada fi kan al masjid apa masjidnya Ustaz? Masjidu, ya. Masjidu. Ketika kemasukan fi maka i'rabnya jadi masjidi. Ya. Nah, di situ saya merasa oh ternyata begini ya, sistematika tata bahasa Arabnya seperti ini, keren begitu. Jadi walaupun nggak ngerti, kan kita kan bukan orang Arab ya Ustadz, Iya. nggak tahu artinya, terus hanya bisa tahu bacanya aja. Ketika ada tata bahasa yang sudah kita pelajari, maka paham nggak paham artinya, kita bisa membaca itu Ustadz. Seperti itu yang Dan enaknya kalau kita udah tahu kata aslinya, disesuaikan dengan wazan atau pola asli dan timbangannya itu, nanti dari satu kata itu bisa diubah berbagai macam kata, betul kan Mbak ya? Nah, biasa. Itu udah kita pelajari, bakal di awal-awal itu yang saya tekankan ke Aban setiap baca kitab, sehingga dia udah lumayan lancar di kata-kata tertentu. Bisa dicontohkan nih Ban, ditasrifkan. Mungkin dari Fataha yaftahu Ban. Fataha yaftahu ini tasrif istilah ya guys. Ini simbol-simbol aja tipis-tipis, ringan-ringan. Nah, jadi sebelum ditasrif ya Ustaz. Iya. Ini penting teman-teman. Tasrif ini yang bikin saya lebih tertarik lagi dengan ini dia Ustaz. Karena tasrif itu kan ada satu kata itu bisa dijadikan berapa kata Ustaz. Kalau istilah itu ada berapa ya? 1, 2, 3. Ada 11 sampai 12. 11 sampai 12. Itu sih keren sih menurut saya di tasrif. Coba ya Fataha ya Ustaz. Iya, Fataha yaftahu. Nanti iftah la taftah. Fataha yaftahu fathan wa grogi guys. Sering grogi guys. Wa maftahan fahuwa fatihun wa dzaka fatahun wa dzaka maftahun wa dzaka maftuhun iftah la taftah maftahun miftahun. Nah, coba nasara yansuru. Nasara yansuru nasron wa mansaron fahuwa nasirun wa dzaka nasrun wa dzaka mansurun unsur la tansur mansurun minsurun. Nah, nih jadi salah satu yang harus dia cek di situ adalah ketika ketemu saya dia grogi gitu. Ketika saya ketemu saya dia grogi, baca kitab, ditanya tasrif dan lain, dia grogi sehingga kadang nggak lancar. Padahal sebenarnya dia tuh bisa udah paham, udah bisa. Nah, seperti itu. Itu gimana ya Ustaz? Itu ya harus jam terbang. Jam terbang artinya ya harus sering-sering ketemu saya lagi di waktu kemudian. Harus sering ketemu orang yang bikin gugup biar rasa gugup kita tuh hilang. Nah, untuk antum yang mungkin masih bertanya-tanya, emangnya baca kitab apa sih? Nah, Aban alhamdulillah selama 60 hari atau 3 bulan ini saya ajak dia praktek kitab Fathul Qorib ini, tapi itu di akhir-akhir terakhirnya aja. Untuk di awal-awal kita belajar praktek dari matannya, yaitu matan Nabi Suja, matan Goya wa Takrib. Nah, itu yang udah ada harokatnya. Nah, di situ saya tekankan dia untuk analisis ya. Analisisnya ini kenapa rofa, kenapa nasab ya, kenapa pakai kasroh, kenapa pakai sukun dan lain-lain. Nah, dari situ dia analisis seperti konten-konten di Instagram saya yang tebak harokat itu.
Nah, jadi saya ajakin analisis seperti itu. Nah, Aban, Ya, jadi ada lagi mungkin yang pengen sampaikan dari sini yang bisa sampai ke hati mereka atau inspirasi ke mereka? iya, Ustaz. Mungkin teman-teman yang izin ya, Ustaz. Iya, Mungkin teman-teman yang ingin belajar bahasa Arab yang memang memang ingin betul-betul untuk belajar bahasa Arab. Yang pertama teman-teman harus perbaiki niat, teman-teman. Karena ketika niat kita nggak karena Allah, itu bisa bisa mungkin dimarah-marah. marah-marah. Mungkin sekalinya dapat cobaan Ustaz bisa buyar sih Ustaz, bisa nggak terus. Iya. Jadi kita nggak bisa ngelanjutin perjalanan kita ketika kita niatnya bukan karena Allah. Yakin dan percaya teman-teman. Bisa saja kita patah di tengah jalan atau ya belum sampai di pertengahan aja kita udah patah. Tapi kalau kita niat karena Allah, insya Allah kita akan terus walaupun hambatan dan rintangannya itu nggak mudah. Ustaz. Oke, nah dari pertemuan kita selama belajar ini, Ban, kasih rating berapa, Ban? Dari bintang 1 sampai bintang 5, Ban. Bintang Jujur tanpa ada paksaan dan tekanannya nih ya. Disclaimer nih, Ban, silakan, Ban. bintang dalam kelas ya Ustaz? Iya, rating. Ratingnya itu saya urutan aja Ustaz dari segi penjelasan. Nah, gimana? Penjelasannya hampir 4,9. 4,9. Ya. Oke. 49 penjelasan. Kemudian dari segi apa ya? Apa, Ban? Apa ya? Dari segi apa ya Ustaz? Saya bingung Ustaz. Apa ini maksudnya? Ya, kan saya mau runut. Dari segi apa ya? Perhatiannya Ustaz. Perhatiannya itu 4. Dari segi perhatian 4. Terus yang ketiga dari segi proses belajar mengajarnya, bukan penjelasannya Ustaz, tapi dari legowaannya kayak bebas, kayak di sini kita nggak ada sekatan, nggak juga antara guru ke murid yang terlalu gimana. Di sini Ustadz menganggap Ustadz pernah bilang ke saya dari awal pertemuan, ya udah kita di sini sebagai anggap saja teman begitu. Bukan berarti teman yang gimana, tapi ya legowo aja biar kita bisa masuk ya, bisa fun-fun aja, nggak terlalu serius-serius amat. Bisa berbaur. Bisa akrab tapi tetap beradab. Iya. Nah, seperti itu. Seperti itu teman-teman. Jadi berapa Ustaz? Bisa akrab tapi tetap beradab. Itu poin intinya teman-teman. Nah, seperti itu. Itu sih dari segi. Jadi secara keseluruhan 4,5 lah ya. 4,5. 4,5 ya, jangan 5 juga. Nanti ujungnya kayak munafik guys ya. Terlalu berlebihan. 4,5 ya alhamdulillah insyaallah. Tapi itu subjektifnya dia ya, berdasarkan pengalaman dia belajar 3 bulan sama saya secara eksklusif offline. Dan ini akan beda rasanya ketika nanti mungkin antum ke depannya punya rencana untuk belajar juga sama saya langsung, tapi secara online itu beda. Karena saya nggak akan bisa memperlakukan yang sama seperti ngajar offline. Saya bingung jujur, kalau online itu memang kurang asik menurut saya. Nggak bisa seperti Aban, nggak bisa lebih leluasa. Kalau online mau ngapain ya, misalkan saya aja bingung, mau pilih hukuman apa ke orangnya ini kan. Udah jahat aja nih, mencari hukuman nih. Tapi intinya itu pun lebih baik ya, lebih baik online daripada tidak sama sekali ya, seperti. Dan boleh juga misalkan antum mau reguler juga nggak apa-apa. Nah mungkin Ban ada nggak kata-kata rekomendasi untuk mereka yang dari singkat pada jelas, mungkin ini cocok untuk siapa, yang punya masalah seperti apa, yang pengennya gimana, cocok untuk mencoba ini kayak gitu Ban. Selain dari ratingnya tadi antum udah kasih 4,5 gitu kan ya. Mungkin adakah tambahan dari antum? Penilaian apa ya? Gimana? Misalkan, jadi mungkin kan bagi teman-teman yang kayak saya juga, yang sebelumnya pengen belajar bahasa Arab, kemudian kesulitan mencari guru dan sebagainya gitu. Ini patut dicoba deh. Gitu. Jadi buat teman-teman yang memang tekadnya kuat untuk belajar bahasa Arab, saran saya teman-teman harus memang
butuh kesungguhan yang benar-benar. Yakinkan dulu dalam dirinya teman-teman buat teman-teman ingin belajar bahasa Arab sampai bisa, walaupun nggak langsung bisa begitu, perlahan, step by step. Nah, ketika teman-teman sudah mendapatkan tekad yang kuat, maka pasti teman-teman butuh wadah atau tempat. Ya, dari situ saya merekomendasikan teman-teman Terarap-Arap Academy ini untuk teman-teman coba. Saya sangat merekomendasikan teman-teman, beneran. Karena di sini saya sudah mendapat impact-nya, Ustaz. Ini bukan saya karang-karang ya. Walaupun kedepannya harus saya lebih kembangkan lagi. Dan saya nggak hanya di sini, Ustaz, belajarnya, Ustaz. Tapi saya harus lebih memaksimalkan apa yang telah saya dapat di sini, kemudian mengembangkannya di luar sana lagi. Ya kalau bisa nanti selain ini dia lanjut ke online-nya, karena kita ada live class mingguan, yaitu di Tata Batin, untuk tadi biar nggak lupa, biar nggak hilang. Tapi itu balik lagi ke dia ya, di kabarnya. Ya gitu. Jadi teman-teman, kalau ada yang tanya, apakah akan dijamin bisa baca kitab setelah belajar sama saya sekian bulan, tadi 3 bulan, tidak ada jaminan sama sekali. Saya bukan Allah Subhanahu wa taala, bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aja pamannya Abu Thalib tidak bisa masuk Islam, tidak ada jaminan. Apalagi saya penuh dosa dan sebagainya, bahkan mungkin lebih muda daripada antum, enggak ada jaminan sama sekali. Hanya Allah, kita hanya bisa maksimalkan ikhtiar kita, ikhtiar yang zahir dan batin. Kayak gitu ya, dan kesungguhan. Ya, kita hanya bisa gitu. Meskipun jadi gini, kesungguhan itu siapa? Dari siapa? Dari murid, dari thalib, dan muallim, dari guru. Harus sama-sama sungguh. Muridnya doang yang sungguh-sungguh, gurunya enggak akan jadi. Gurunya doang sungguh-sungguh, muridnya buradul, enggak akan jadi. Makanya saya benahi dia ini. Itu harus kompak, ya, harus sama dalam tujuan dan proses. Jadi mungkin ada lagi, Ban? Kalau nggak ada? Oh iya, Ustaz, ada, Ustaz. Yang paling penting, Ustaz. Yang paling pentingnya itu ketika pas pertama kali ketemu Ustadz ya. Jadi saya nanya dulu sebelum saya kursus ini, saya datang ke tempatnya Ustadz dulu dengan nanya-nanya gimana Ustadz penjelasannya dan lain-lain segala macam. Terus ada satu kata-kata yang buat saya lebih tertarik lagi untuk ikut kelas Terarap-Arap ini, yaitu tadi yang barusan Ustadz sampaikan. Bahwasanya Ustadz tidak menjamin selama 3 bulan ini saya bisa baca kitab. Di situ saya merasa, oh kayaknya ini tempat yang pas bagi saya. Jadi itu yang kayak satu hal yang penting sekali sampai saya join di sini, Ustaz. Karena bagi saya ketika ya Ustaz nggak menjamin, karena kita kan seperti saya bilang tadi, bukan Tuhan ya, Ustaz. Bukan Allah yang bisa memberikan kepastian, tapi kita hanya berusaha ikhtiar ya, Ustaz. Itu jadi saya tertarik, ya Allah, ternyata oh iya ya, ini yang saya cari. Maksudnya nggak langsung menjanjikan begitu. Kan kadang kita over promise, iya, terlalu berjanji, terlalu nafsu kita pengen jadi dengan seseorang, sehingga kita kayak berlebihan gitu. Betul, padahal nggak ada jaminan. Saya bilang, Abang waktu sebelum dia datang ya, sebelum kita resmi untuk mulai belajar, saya bilang ya nggak ada jaminan. Antum kalau misalkan mau belajar sama saya nggak ada jaminan bisa baca kitab. Saya bukan Allah gitu kan. Kita cuma bisa memaksimalkan ikhtiar aja. Dalam hati saya, antum mau belajar ya ayo, kalau enggak ya udah silakan gitu. Karena balik lagi, rezeki juga, rezeki, jodoh, maut, semua nggak ada yang bisa ini, nggak bisa nebak, ya Allah yang atur. Kalau kita memang ketemu sebagai murid dan guru pasti akan ketemu, jadi nggak usah berlebihan. Saya juga belajar kayak gitu, guys. Nah ternyata ini yang bikin Aban semakin ini yakin, semakin termagnet. Iya, teman. Nah seperti itu. Jadi alhamdulillah, itu lagi yang saya pengen tekankan, nggak ada jaminan. Kalau antum sayang dengan duit antum untuk keluar sekian rupiah untuk belajar, nggak usah, simpan aja sampai nanti mati gitu ya. Nggak usah pakai untuk ilmu, untuk agama. Kalau sayang-sayangan, nah seperti itu. Dan kita bisa saling ini lagi meningkatkan rasa syukur dan menghargai ilmu itu sendiri. Ada lagi, Bang? Selain itu ya mungkin dari segi asiknya, Ustaz. Jadi Ustaz itu bisa berbaur, Ustaz, dengan saya itu, bisa menyesuaikan. Asik, saya bukannya itu. Asiknya tuh gimana, kan orang nggak kebayang maksudnya sih. Asiknya itu saya joget-joget TikTok enggak. Ustaz.
kayak bisa jadi teman, bisa jadi guru, bisa jadi teman curhat. Saya sering curhat ya Ustaz. Iya, Ketika ada masalah-masalah. tiap hari masalahnya. Terus abis itu saya apa ya? Jokes saya, candaan saya Jokes. masuk ya. Ustaz, Ustaz yang selalu membuat saya baper. Baper katanya. Iya benar-benar guys, Iya. benar guys. Hati Jadi- kerupuk nih. Jadi dalam proses pembelajaran itu kan biasanya kita ketemu dengan semisal amil-amil ya Ustaz. Ya, Misalkan mubtada khabar. Mubtada Kenapa khabar. nggak harus berdempetan? Nah, coba jelasin. Mubtada khabar tuh boleh loh disela-selai dengan kalimat atau lafaz lain. Jadi mubtadanya di sini, nanti kata ini, khabarnya baru di sini. Nah, itu Iya. kenapa dia nggak harus berdempetan? Nggak harus dijajar bersandingan. Ya, saya pernah ingat penjelasannya Ustaz itu di situ saya ngejelasin pakai analogi ya, Iya. analogi tentang Suami istri. suami istri. Ya meskipun suaminya misalkan di pulau A, Mm-mm. terus istrinya di pulau B, ada yang pemisah di antara mereka berdua, tapi tetap istrinya itu butuh kepada sang suami itu, tetap cinta, tetap ada cinta, ikatan. tetap ada ikatan. Jadi apapun hambatan, apapun yang pembatasannya itu ya istrinya itu tetap ikatannya itu Iya. tetap masih ada, tetap Dan- masih disebut mubtada. Ada mubtada pasti ada khobar. Nah, gitu. itu. Makanya si jomblo jangan khawatir, jangan gelisah. Ada khobar, ada mubtada pasti ada khobar. Makanya Gitu. saya sering baper Ustaz. Nah, itu dah. Jadi itu bonus-bonus yang dia dapetin selama belajar sama saya. Baper, diperhatiin, dimarahin, dihukum, diajarin, ya kan, diajakin nongkrong, macam-macam. Gitu lah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Jadi mungkin ada lagi Ban? Mungkin kenangannya Ustaz harus berpisah dengan Arab Academy secara eksklusif, privat langsung itu ya kayaknya saya harus sedih banget sih Ustaz. Karena tiap hari selama mengikuti kelas privat Ya. banyak kesan-kesan yang saya dapat dari mulai saya mutola'ah, belajar murojaah, sampai saya menghadapi kesulitan belajar itu rasanya kayak nggak bisa dilupain Ustaz. Ya. Saya merinding Ustaz. Berat sekali Ustaz. Saya ngerasa bahwasanya ya Allah ternyata Secepat itu waktu berlalu. iya, meskipun pahit-pahit dalam perjalanan yang saya lewati itu ya ternyata bisa dirasakan dampaknya itu Ustaz. Dari yang tadi saya bilang lebih enak ketika baca Quran, lebih enak ketika baca huruf Arab, tahu harokatnya begitu. Nah, itu sih mungkin saya harus berat begitu saat meninggalkan Arab Academy, meskipun saya nggak menutup kemungkinan saya bisa ikut lagi yang online insya Allah ketika saya udah terjamin. Dan kemudian saya harus meninggalkan Jogja juga Ustaz. Jogja ternyata selain meninggalkan Terbuat dari rindu Jogja itu. Terbuat dari rindu. Setiap pojoknya itu romantis. ya itu Ustaz, intinya saya nggak akan ngelupain hal-hal yang terberat. Jadi saya juga jarak kos saya sampai ke tempat kursusan ini sekitaran 2,7 kilo. Itu kalau jalan kaki, awalnya teman-teman saya dari kos saya ke tempat ini jalan kaki ya teman-teman. Dan jalannya itu menanjak ya Ustaz. Sekitaran 70 derajat ya Ustaz miringnya. Kurang paham sih itunya. Iya, sekitaran begitu 70 derajat. Itu rasanya perjuangan banget saya teman-teman. Sampai saya itu di 9 kali pertemuan saya jalan kaki teman-teman. Jadi saya datang kelasnya itu jam 4 sore ya Ustaz. Jam 4 sore saya datangnya itu sebelum sholat asar. Jam 2-an. Jam Jam 2. 2-an di masjid dulu, di sini dekat masjid. Kemudian dia nunggu di masjid Iya. sampai asar, sampai jam 4 kita mulai kayak gitu. Karena jalannya itu 37 menitan teman-teman. Panas sering siang bolong, gimana ya rasanya itu. Itu berkesan berkesan sekali bagi saya Ustaz. Sampai saya ya bilang tadi saya gak bakal ngelupain. Terus kemudian saya nyari sepeda. Iya. Saya beli sepeda di pertemuan ke-9 saya memutuskan untuk beli sepeda. Tetap ya meskipun agak sedikit efisien waktunya menghemat waktu, meskipun waktunya sedikit efisien terhemat, tapi ya tetap menantang teman-teman, karena teman-teman bayangkan dengan ketinggian 70 derajat itu saya goes teman-teman tiap hari teman-teman pulang balik, kadang hujan gitu, kadang ya, tapi itu teman-teman
kadang juga sesuatu yang berat itu lebih berkesan ya Ustaz. Iya. Lakinnal muhim yasuluhu athar. Jadi yang penting adalah dia dapat athar kesan, bekas. Itu yang penting. Jadi dengan perjalanan seperti itu, ya kesusahan seperti itu, perjuangan itu akan dapat kesan. Karena memang nggak dipungkiri, semakin banyak perjuangan, semakin besar pengorbanan, pasti akan semakin banyak dan besar pula kebaikan kesan yang kita dapat. Seperti itu. Sama seperti logika ibadah kayak gitu. Semakin jauh kita dari masjid, maka ibadah sholatnya makin akan banyak pahalanya. Nah, itulah podcast kita kali ini, podcast perdana saya bersama Aban, salah satu murid. Ya udah saya anggap murid lah ya, meskipun awal-awalnya belum saya anggap murid. Karena sering nggak pahamnya, sering ngelekin, tapi akhir-akhir dia mulai memperbaiki performa dan alhamdulillah ya saya akui sebagai murid. Meskipun itu tidak berarti antum khatam, antum tamat dari belajar, tidak. Setelah ini dilanjutkan lagi gitu, karena belajar itu sampai mati. Jadi santri itu sampai mati. Makanya saya juga sering bilang ke orang-orang kampung tetangga saya santri Pak, saya santri Bu. Apa itu? Sarungan beristri. Alhamdulillah. Karena saya juga udah punya istri dan sering pakai sarung. Oke, makasih Ban podcastnya. Insya Allah bermanfaat bagi mereka yang dengerin. Pasti ya. Makasih banget yang nontonnya sampai akhir atau yang antum udah nyimak bener-bener dari sini. Semoga kebaikan yang dari sini antum bisa juga terapin, antum bisa pikirkan dan antum bisa antum nggak harus belajar di sini, antum nggak harus belajar sama saya. Intinya tekad itu perlu untuk perjuangan dan niat itu perlu untuk belajar. Silakan belajar dari mana aja dan ambillah apa yang baik dari sini. Sampai ketemu di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila liqa.